Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 397. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Melihat penampilan Vira, Ariel tidak bisa menahan tawa. Dia merasa seperti saudara dari Vira. Karena Vira kesederhanaan sangat langka dalam masyarakat saat ini. Gadis seperti itu akan membuatnya secara tidak sadar membangkitkan keinginan untuk perlindungan. Tentu saja, keinginan untuk perlindungan ini tidak pernah bercampur dengan perasaan pria dan wanita. Perasaan Ariel terhadap Kaori tidak pernah goyah. Ada apa? Ariel bertanya dengan curiga. Ari, apakah penyewa baru datang ke rumahmu? Pria besar itu terlihat seperti pembunuh sungguhan, kata Vira dengan muka berkerut. Sepertinya dia sudah bertemu Elias. Dan dengan Elias yang lebih tinggi dari orang biasa dan ekspresinya ketika dia tidak tersenyum. Dia memang terlihat sedikit kejam. Meskipun dia terlihat sedikit galak, dia adalah orang yang baik. Sepertimu, dia sangat sederhana. Ariel mengatakan bahwa dalam hal kognisi sosial, kesederhanaan Elias bahkan lebih tinggi dari Vira. Karena dia sekarang hanyalah seorang selembar kertas kosong. Aku tidak sederhana, Selu mengatakan bahwa aku aneh. Kata Vira tidak puas. Seolah-olah dia sangat tidak puas dengan deskripsi kata kesederhanaan. Ngomong-ngomong, kamu seharusnya sudah bekerja, kan? Ariel bertanya. Vira mengangguk lagi dan berkata, saya masih punya bos hari ini. Itu tidak benar. Saudara Imam hanya seorang pemimpin, bukan bos. Saya telah dipuji oleh pemimpin. Bagaimana? Luar biasa. Melihat senyum puas di wajah Vira, Ariel juga tertawa, mengacungkan jempol pada Vira, dan berkata, luar biasa, tentu saja luar biasa. Pada saat ini, pintu yang setengah terbuka tiba-tiba terbuka lebar, dan wajah Vira terlihat jelas ketakutan. Ketika Sally melihat Ariel, rasa jijik dan penolakan di wajahnya tidak menyembunyikan sama sekali, dan berkata kepada Vira, Vira, bukankah sudah saya katakan, jangan bicara dengan orang seperti ini, kamu tidak akan tahu jika ditipu. Vira tidak berharap dan diam-diam berbicara dengan Ariel, tetapi Sally juga mengetahuinya, dan memandang Ariel dengan meminta maaf. Cara-cara beberapa pria dalam menjemput wanita memang sangat hebat. Mereka sengaja berpura-pura dingin dan menarik perhatian. Harus hati-hati, pria-pria ini semuanya serigala berbulu domba. Ucap Sally tajam. Jika kamu ingin mengatakan bahwa aku berpura-pura dingin di depanmu dan ingin menarik perhatianmu, maka aku harus menjelaskan kepadamu bahwa aku tidak bermaksud untuk menarik perhatianmu di matamu. Ariel berkata ringan, lalu mengangguk pada Vira, lalu membuka pintu dan kembali ke rumah. Sally menghentakkan kakinya dengan marah dan membanting pintu hingga tertutup, jelas melampiaskan ketidakpuasan batinnya. Vira kembali ke kamarnya dengan gemetar. Dia tidak berani mengacaukan keadaan marah Sally. Setelah menutup pintu kamar, Vira menghela napas lega. Dia hanya membawa. Sally sangat baik sekarang, tapi dia benci Ariel. Tapi Vira malah terbalik. Di masa lalu, orang-orang itu ada di sekitar Sally seperti lalat, menyajikan teh dan air seolah-olah mereka adalah pelayan. Tetapi Ariel berbeda dari orang-orang itu. Fitur khusus ini tidak diragukan lagi menarik Vira. Di ruang tamu, Mivel, yang merokok dengan 7 lubang, memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia terbiasa dikejar oleh orang lain, tetapi sekarang dia diabaikan oleh Ariel. Dan dia masih mengatakan hal seperti itu di depannya, yang membuat Sally merasa sangat terhina. Jangan marah, jangan marah. Sally mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, pemborosan seperti ini, ada apa dengannya? Targetmu adalah bos LKK Technoscience. Ketika Ariel kembali ke rumah, sudah ada dengkuran di ruang tamu, dan sepertinya Elias sudah tertidur. Jadi dia tidak repot masuk ke kamarnya. Dia mengeluarkan foto pernikahan dengan Kaori dari bawah bantal. Setiap kali dia tidak punya tempat untuk mengungkapkan pikirannya, dia akan melakukannya.
Melihat Kaori di foto, dia tiba-tiba merasa bahwa seluruh dunia tampak seperti telah berubah. Keesokan harinya, Ariel bangun lari pagi, dan ditemani oleh Elias. Karena Sally tahu waktu tetap Ariel untuk turun, dia akan dengan sengaja mengayunkannya untuk menghindari pertemuan dengan Ariel. Saat lari pagi, Ariel tanpa sadar memikirkan sebuah pertanyaan. Pengawal yang disebutkan Nicholas kemarin tidak dapat menilai kekuatan pemerintah daerah hanya melalui pengawal yang diundang oleh Nicholas. Karena orang-orang itu, bahkan Ariel dapat dengan mudah menangani dia. Tapi ada satu hal yang bisa dikonfirmasi oleh Ariel. Orang ini bernama Samsir. Dia pasti lebih kuat dari Kiano. Jika tidak, Helen tidak akan bisa membiarkannya menggantikan Kiano. Saudara Ariel, mengapa kamu menatapku? Elias bertanya dengan bingung ketika dia menyadari bahwa Ariel sedang menatapnya. Apakah kamu akan bisa melawannya? Kata Ariel. Meskipun Elias cukup kuat, membandingkannya dengan Samsir, Ariel tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa menjadi lawan Samsir. Elias menyeringai dan berkata, apakah itu lawan? Kamu harus melawannya sebelum kamu menyadarinya. Atau akankah kamu membiarkan dia mencoba denganku? Ariel menggelengkan kepalanya. Elias, sebagai kartu trufnya, tidak akan pernah bisa diserang dengan mudah. Dan jika kalah, akhir Elias pasti akan sangat tragis. Dengan karakter Helen, Samsir pasti akan membunuhnya. Ariel tidak ingin Elias mati begitu dia turun gunung. Selama waktu ini, kamu harus tetap rendah hati. Jika tidak, aku khawatir kamu tidak terbiasa dengan tempat ini. Jadi kamu akan menjelaskan hidupmu, kata Ariel. Elias mematuhi perintah Ariel, tetapi ekspresinya menunjukkan sedikit penghinaan. Dia tidak berpikir bahwa dia bukan lawan Samsir. Sebaliknya, jika ada pertarungan nyata, dia akan sangat bersemangat. Setelah lari pagi, Ariel menelepon Rehan dan memintanya untuk membawa Elias untuk berkenalan dengan masyarakat ini dan membiarkannya memiliki pemahaman awal tentang dunia baru bagaimanapun. Agar Elias memiliki kemampuan untuk hidup mandiri, ia harus terbiasa dengan lingkungan baru ini sesegera mungkin. Sebelum jam 10 pagi, Lina muncul di Peninsula Hotel. Dan kali ini, Lina mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Karena dia memiliki berita tentang Ariel. Jadi dia pikir dia lebih memenuhi syarat untuk berdiri di depan Helen. Nyonya, Lina pasti membawa kabar baik kali ini. Renata berkata kepada Helen di dalam ruangan. Wanita ini benar-benar beracun. Tidak heran beberapa orang mengatakan bahwa hati seorang wanita seperti ular dan kalajengking. Dia lebih dari ular dan kalajengking, kata Helen sambil tersenyum. Lina tidak akan pernah muncul tanpa alasan. Sekarang dia di sini. Dia harus tahu rencana Ariel. Meskipun Helen tidak terlalu peduli tentang hal-hal ini, itu adalah drama yang bagus baginya untuk melihat Lina dan Ariel bermusuhan satu sama lain. Nona, ini Ariel terlalu terkutuk. Bahkan ibu mertuanya ingin dia mati. Yang cukup untuk menunjukkan betapa menyebalkannya dia, kata Renata dengan jijik. Helen mengangguk setuju dan berkata, aku hanya tidak tahu seberapa besar keinginan Lina agar dia mati. Jika aku benar-benar bisa menggunakan Lina untuk membunuh Ariel, aku akan lega. Mungkin, aku bisa kembali lebih cepat. Renata tahu bahwa Helen memandang rendah tempat ini, dan pikirannya terbang kembali ke Amerika. Dia dengan sengaja menunjukkan ekspresi jijik dan berkata, Nona, tempat ini sama sekali tidak layak untukmu. Jika bukan karena Ariel, bagaimana Anda bisa datang ke tempat yang malang ini? Berhenti menyanjung dan biarkan Lina masuk. Saya ingin melihat apa yang ingin dia katakan, kata Helen. Ya Bu, Renata mengeluarkan telepon dan memberitahu penjaga keamanan di pintu hotel. Di Hotel Peninsula hari ini, bahkan jika seekor lalat terbang, persetujuan Helen harus dipatuhi. Meskipun kata-katanya dilebih-lebihkan, jelas seberapa kuat keinginan Helen untuk mengendalikan. Apa yang tidak dia izinkan tidak akan pernah terjadi. Ini adalah kekuatan Nona Helen untuk menghadapi kekuatan. Ketika Lina ke kamar Helen, Renata sangat tidak puas dengan caranya mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Jangan berpikir bahwa jika kamu tahu sesuatu yang tidak relevan, kamu bisa pamer di depan Nona. Kamu tidak memiliki kualifikasi ini. Renata mengingatkan Lina, saya memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan Nona Anda sekarang.
Saya memiliki berita yang sangat penting di tangan saya. Jadi saya menyarankan Anda untuk bersikap sopan kepada saya. Lina melirik Renata dengan ringan. Renata tersenyum dingin. Lina benar-benar menganggap dirinya. Tidakkah dia tahu bahwa jenis sampah seperti dia tidak bisa masuk ke mata Helen sama sekali? Lina, aku akan memberimu kesempatan untuk mengatur ulang bahasa. Jika tidak, kamu akan belajar pelajaran yang mendalam. Renata mencibir, bersambung.